Ini saya teruskan lagi ya. Misalnya at-thalaqu marratan. Yang dikatakan cerai ini termasuk contohnya lagi ini saya beri contoh. At-thalaqu marratan, talak itu ada dua. Itu benar apa salah? Di Quran loh. Talak ada dua benar apa salah? Cara fikih salah karena menurut fikih talak itu tiga. Ya saya ulang lagi ya, di Quran kan istilahnya at-thalaqu marratan, talak itu dua. Salah apa benar? Salah secara fikih karena secara fikih talak itu tiga. Maka cara memahami gimana? At-thalaqu marratan, talak itu hanya dua dalam konteks yang boleh kembali. Karena setelah tiga itu nggak boleh kembali lagi sampai si istri dirasakan orang lain. Namanya apa? Mukhallil. Nah, akhirnya orang ulama itu mulai trauma, memahami ayat mulai trauma. Traumanya karena setiap satu kalimat atau satu frase atau satu qadhiyah dalam bahasa Arab itu mesti duduknya beda-beda, duduk perkaranya beda-beda. Di bab wudu tangan itu sampai siku. Di akot ya disarik memotong tangan pencuri hanya sampai pergelang. Ya sudah kalau tanya cara tahu gimana yang ngaji sudah nggak bisa sudah jelasin. Kalau sebulan sekali gini wah enggak. Ya ngaji Purwantan saja tidak mesti alim, apalagi sebulan apa? Sekali. Makanya itu bisa dipakai alasan. Kenapa ada alim? Kan sebulan sekali. Jadi kalau ditanya kenapa ada alim? Kan apa? Sebulan sekali. Itu kan salahnya kedua, ada mengajar tiap hari. Ya jadi jelas ya. Jadi semua itu ada proporsi. Misalnya ada ayat lagi, la tudrikuhul absar. Keyakinan orang mukmin nanti di surga itu melihat Allah apa enggak? Enggak, keyakinan umumnya yang hadir sini. Melihat ya. Tapi ada ayat la tudrikul absar. Allah itu tidak bisa tersentuh, bisa diliput oleh pandangan mata. Padahal di sebagian ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang baik adalah wajahnya bersinar. Nadhir itu maknanya bersinar pakai dot ila rabbiha nazirah, dan wajah-wajah itu nanti melihat Allah. Akhirnya yang pakai dot ya. Jadi kalau pakai dot itu apa? Bersinar. Wujuhu yauma idzin nadhirah, terus apa? Ila rabbiha nadhirah. Akhirnya ulama cara berpikir gini. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Meskipun kita melihat Allah itu tidak mungkin ihata itu terus paham detail. Ya, paham apa? Detail. Karena bagaimanapun Allah itu qadim itu la yutakayyaf, enggak kebayang. Apapun hebatnya kita, perangkat kita ini semuanya profan, semuanya hadis. Sementara Allah adalah zat yang tidak terbatas. Sehingga ya sudah, kita tidak akan melihat secara utuh, secara sempurna sampai kita paham. Tapi seperti itu sudah bisa dikatakan melihat. Paham ya? Misalnya Anda melihat Merapi dari jauh, sudah bisa dikatakan melihat. Tapi jangan disuruh detail, pohonnya apa saja. Berapa ribu? Nah itu kan nggak ngerti detail. Ya kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi la tudrikul absar ada makna khususnya, yaitu sampai menguasai, sampai memahami. Ila rabbiha nadhirah, ya melihatnya sampai apa sih kira-kira? Ya sudah seperti itu. Makanya semua kalimat ketika semua ulama, semua kalimat itu proporsional. Kamu bilang mencintai istri, sama ibu ya bilang mencintai. Saya teman yang kamu tahu yang mencintai. Lalu makna mencintai itu gimana tuh? Mencintai ibu ada maknanya sendiri, mencintai istri ada maknanya sendiri, mencintai simpanan ini yang repot. Itu maknanya juga sendiri lagi. Mencintai teman sendiri lagi, mencintai uang maknanya ya semuanya dengan kata mencintai. Misalnya orang mukmin disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah, orang mukmin itu sangat mencintai Allah. Kalau mencintai Allah itu dengan mencintai manusia itu beda. Aturannya juga beda. Kata para ulama kalau Allah itu suka kalau dimintai.
Tapi kalau kamu mencintai seseorang, kamu sering minta, wah itu taqabbalallahu minna. Jadi Allah itu suka apa? Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa banu adama yaghdab. Jadi Allah yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah justru tersinggung kalau orang yang mencintai dia kemudian tidak sering-sering minta. Kalau Bani Adam semakin sering dimintain malah nafsu ya, malah tersinggung, malah capek. Jadi sama-sama kalimatnya juga mencintai. Nah bayangkan Quran itu seperti itu. Min awali hatta akhiri lafaz ini semua proporsional. Apa? Semua itu proporsional. Sehingga cara maknanya gimana ya tadi? Ada am, ada khos, ada mujmal, ada muqayyad. Makanya kita akan selalu berdebat misalnya ya selalu, saya ulang lagi, selalu berdebat. Madhab kiblat itu sebetulnya harus persis apa enggak? Ya tadi saya seperti ngaji saya kemarin. Kalau dalam konteks Indonesia asal kelihatan ke barat ya sudah kecelok madhab apa? Kiblat. Karena kalau detail, saya ulang lagi kalau detail berarti semua masjid itu maksimal luasnya hanya 18 meter. Karena Ka'bah diameternya hanya 18 meter. Sekali yang di ujung sana, oh pasti melencengnya jauh. Jangan-jangan yang melenceng pas imamnya malah. Karena kalau Ka'bah 18 meter yang ujung sana berarti imam yang di sini. Oh, bisa sampai Ethiopia ya. Iya kan? Nah, itu kalau harus detail juga Ka'bah orang sholat harus cekung. Nah kalau cekung bisa menuju ke satu titik. Di mana ada ajaran masjid apa? Cekung. Maka seperti itu dari awal Allah tidak menghentikan Ka'bah. Fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Syatra itu nahwa. Ya sudah, yang penting kamu menghadap ke arah Masjidil Haram, bukan ke ainal Masjidil Haram yang detail. Jadi syatra itu nahwa. Nahwa itu ya pokoknya ke sana. Nah, itu yang dimaksud yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ini gampang, kenapa jangan kayak birokrat tertentu. Kalau bisa sulit, kenapa dipermudah? Karena banyak kepentingannya, Pak. Ya, terus saya teruskan lagi. Ini contoh-contoh. La tut ukhidlat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum. Ada lagi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ini contoh-contoh yang disebut oleh Imam Suyuti. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Maksud beliau dengan contoh-contoh itu begini ya. Misalnya uluman alehafan, semua ini kalau kiamat nanti rusak semua. Pertanyaannya gini, Gus lalu panitia kiamatnya gimana? Misalnya Israfil yang masyhur jadi panitia kiamat itu kan Israfil kan sekarang sudah pegang apa? Trompet. Kalau trompet pertama malam tuh gunjang terus trompetnya ceblok baru separuh itu terus gak jadi kiamat. Maka ulama mikir ini yang ya sudah lah kecuali panitianya gitu. Karena kali ini panitianya ikut guling. Apalagi buat trompet sama mana ini belum selesai kiamat sudah apa? Jatuh. Bisa dibayangkan kan kalau niupnya dari atas jatuhnya di Kaliurang. Oh, begitu dekat Mbak Marijan susah nyarinya. Makanya ulama selalu mengecualikan. Uluman aliyafan itu ada pengecualiannya. Misalnya kecuali panitia. Ya. Sehingga di Quran itu ada pembenaran pengecualian itu, yaitu ada ayat wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Jadi wa yahmilu lan gowo arsya rabbika arase pangeran sira. Fawqahum kang pangeran sak dhuwure para malaikat. Sapa samaniyatun malaikat wa. Jadi ketika kiamat dahsyat itu masih ada malaikat 8 yang masih happy saja. Masih santai saja. Karena dia panitia. Ini kalau sampai makanya masyhur. Ya, itu kan jadi yauma idzin wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin. Di hari kiamat itu ada malaikat yang masih tidak rusak, yaitu termasuk 8 malaikat panitia apa? Ya. Maka Israel itu, semoga ikut ngaji di sini Israel itu. Israel itu kacau. Kacaunya itu dia tahunya itu terlambat, masyhur. Setelah orang mati semua nanti di kiamat, kamu sudah tidak tahu sudah mati. Ini saya tahu ya di kitab. Setelah mati semua, Allah tanya, sudah mati semua? Sudah Gusti. Sudah semua, sudah. Masih satu. Mana Gusti tak coplok nyawane? Kamu.
Wah setelah itu Israel sudah cabut sendiri nyawa kamu. Itu kesakitannya Masya Allah. Tapi dia sekarang belum tahu. Kalau itu sakit belum tahu sekarang. Makanya semoga dengarin supaya tahu. Warang sakit, gimana Is? Sakit Gusti, sakit. Terus Israel bilang gini, kalau saja saya tahu kalau dicabut nyawa itu sakit, saya tidak main coba. Ternyata sakit. Pakai cara apa saja. Jadi tapi dia itu nyesalnya nanti. Sekarang belum tahu, makanya terus masih main cabut aja. Jadi malaikat Israel ya itu tadi. Maka tetap ada pengecualian. Karena kalau nggak ada pengecualian kita kiamat semuanya rusak lalu. Nah, terus ulama menambahkan lagi surga dan neraka. Surga dan neraka itu juga termasuk ketika kiamat nggak ikut rusak. Karena kalau rusak, lalu nanti orang-orang ini nampung di mana? Kamu tahu kan para nabi sekarang posisinya di mana? Surga, para syuhada. Kalau ini ikut rusak, konstruksinya kan kacau semua. Jadi para syuhada, utamanya para nabi kan dijamin sudah di surga sekarang, enak-enakan, serba nikmat. Kemudian ada kiamat, gempa hancur lagi. Berarti kalimat surga enak-enakan kan keliru. Maka ada pengecualian lagi, termasuk surga kan. Rakala itu fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi taksis. Ya, jadi makanya ini pentingnya ngaji ulumul Quran ya. Jadi dimanapun UI itu didirikan para ulama. Mulai dari ulama NU, Muhammadiyah semuanya ikut mendirikan apa? UI. Dulu yang mendirikan ya Ki Haji Wahid Hasyim, Mas Mansur dari Muhammadiyah semuanya ulama. Harusnya sekarang ya selalu punya ulama harusnya. Kalau udah bisa harusnya ya akhirnya kontrak ulama lucu kan. Ulama kok kontrakan itu kan aneh. Profesor dokter. Makanya harusnya itu punya kader sendiri. Ini yang guru-guru VAI ini yang wajib. Insyaallah. Ya saya teruskan lagi ya. Jadi lafaz-lafaz yang butuh penjelasan. Kayak ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tentu butuh penjelasan. Penjelasannya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang telah Kau beri nikmat. Juga sama, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Semua manusia diwajibkan Allah haji. Lalu kan tidak mungkin semua manusia punya kemampuan. Akhirnya diberi penjelasan man istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan kesana. Jadi itu menunjukkan dari sekian kalimat itu kata Imam Suyuti pentingnya mengkaji, kalau mengkaji harus sekaligus mengkaji mukhasisnya yang menentukan kalimat itu. Kalau ngaji mujmal, lafaz yang bias, langsung mengkaji mubayyinnya, penjelasannya kayak apa. Ibarat pasal-pasal di KUHP. Kalau belajar pasalnya harus belajar ayat-ayat ya, supaya tahu detail. Kalau tidak ya kayak tadi persatuan Indonesia berarti bikin partai yang berbeda melanggar Pancasila karena silanya persatuan. Ya kacau kalau gitu. Nah kira-kira seperti itu. Lafaz am kalau dipahami liar ya kira-kira kayak seperti itu. Makanya saya berharap jangan mudah menvonis karena tidak segampang itu. Misalnya Nabi sering ngendikan laisa minna man khasyana, tidak termasuk umatku orang yang menipu. Ya artinya ketika menipu itu tidak perilaku atau cerminan sebagai umatnya Nabi, tapi ya dalam hal menipunya saja. Tapi kalau dia pas sholat, pas zakat, pas baik, ini cerminan umatnya Nabi. Jadi laisa minna efitil kalfoslah. Itu semua ulama menafsirkan efitil kalfoslah. Dalam hal itu dia tidak cerminan umatnya Nabi. Tapi di hal-hal yang lain cerminan umat. Karena tetap fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya yang baik ya baik, berarti cerminan umatnya Nabi. Misalnya kayak orang tukang nipu, tapi ternyata ya tukang sholat, tukang zakat, tukang puasa, ya sudah pas tukang baik, cerminan umatnya Nabi. Pas tukang buruk, ya cerminan temannya setan, nah kira-kira gitu. Tapi jangan langsung, wah sudah ini setan tok, ya keliru kamu. Dia kan punya sisi baik. Ya sudah seperti Quran saja, baik ya roh, saron ya roh, artinya semuanya ada catatannya sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ini saya baca lagi ya. Qala Ibnu Hassar minan nasi man ja'alal mujmal wal muhtamil bi izai shay'in wahid. Qal waswab annal mujmal al-lafdu al-mubham alladhi la yafhamu al-muradu minhu wal muhtamil al-lafdu al-waqi' bil waqtil awal. Ya, kalau mujmal itu lafaz yang global.
Kalau muhtamil itu lafaz yang kayak iya, kayak tidak. Salam kayak iya, kayak tidak. Kayak iya, kayak tidak itu imma karena bias, wa imma karena konteks. Saya beri contoh misalnya gini, saya punya pembantu ya, kalau dalam tradisi kiai itu punya anak dalam, terus bilang gini, "Jom tamunya kasih kopi." Ya pagi-pagi ada tamu, saya bilang, "Jom tamunya kasih kopi." Ternyata tamunya itu perempuan atau orang yang nggak ngopi, kemudian disuguhi teh. Pertanyaannya, anak dalam ini melanggar apa enggak? Tidak, karena kata kopi itu sebenarnya mewakili kata alat untuk menghormat tamu. Cuma saya sebagai kiai adalah ilmunya itu kopi. Jika kopi itu bukan ibaratun anil kopi, anil kohwa, tapi ibaratun amma yukri bihid doifa. Itu memang harus ngaji. Seperti itu kalau nggak ngaji nggak bisa. Saya melafatkan kopi itu adalah implementasi dari yang penting ada yudhikul yugati, bukan dengan makna kopi hitam. Sehingga misalnya tamunya kok disuguhi sprit, kebetulan dia milih sprit atau milih teh, saya juga sudah senang karena pembantu saya berarti sudah pinter, yaitu menghormat. Jelas ya? Ya sehingga kata itu sering nggak mengikat dalam agama. Sama seperti Rasulullah ketika bilang gini, "Ya Mu'ad, inni uhibbuka Mu'ad, kamu, saya senang kamu," kata Nabi. "Ya Mu'ad, inni uhibbuka, saya senang kamu. Berhubung saya senang kamu, fakul dubura kulli sholatin," sebagian riwayat, "fala tada'anna kulla sholatin," maka setiap habis sholat, dubura kulli sholatin, kamu lafadzkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kamu jangan pernah lupa berwiridan, "Ya Allah, bantulah kami mengingat Engkau, ala dzikrika wa syukrika, mensyukuri nikmat Engkau, wa husni ibadati, dan ibadah secara baik kepada Engkau." Pertanyaannya, ketika Nabi nyebut Mu'ad itu sebagai orang hanya Mu'ad, apa sebagai umat yang harus dilatih? Umat yang harus dilatih, sehingga siapapun boleh pakai wiridan itu. Nah makanya terus di balaghatul Arab itu ada aturan dzikrul ba'di wa iradatil kul. Ketika nyebut sebagian, bisa yang dimaksud itu siapa saja. Ketika saya nyebut kopi, sebetulnya itu alat atau perangkat atau minuman yang dipakai hormat tamu. Tidak harus bentuknya kopi hitam. Tapi kalau orang tertentu yang memang hobinya ngopi, ayo cari warung kopi. Memang dia anti minum teh, anti minum sprit, memang inginnya warung kopi, ya sudah, itu berarti makna kopi yang muayyan, yang memang maknanya kopi dengan makna yang khas. Jelas ya? Nah bayangkan Quran dan hadis itu potensi seperti itu ada. Makanya potensinya itu lafaz itu muhtamil, bisa iya, bisa tidak.